Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Rispa Trianingsi dari program studi pendidikan agama Islam di semester 2. Nah, pada kali ini akan membahas mengenai mata kuliah etika Islam bertemakan etika profesi. Nah, yang akan dibahas yang pertama, seperti biasa, yaitu definisi etika profesi, kemudian tujuan dari etika profesi, prinsip-prinsip etika profesi, karakteristik profesional muslim, tantangan etika profesi di era modern, dan yang terakhir, contoh etika profesi dalam berbagai bidang. Baik, langsung saja kepada pembahasan materinya. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu profesi dan apa itu etika profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan tertentu, tanggung jawab, serta kode etik yang harus dipatuhi. Contoh profesi yang pertama, guru, dosen, dokter, perawat, pengacara, hakim, dan lain sebagainya. Etika profesi adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya. Dasar etika profesi dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, artinya setiap pekerjaan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga harus dilakukan secara profesional dan jujur. Tujuan dari etika profesi yang pertama, menjaga martabat profesi. Kemudian, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mencegah penyalahgunaan wewenang, menumbuhkan kepercayaan publik, menciptakan keadilan sosial, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip etika profesi yang pertama, tauhid. Nah, ini menjadi fondasi utama seluruh aktivitas profesi. Dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, artinya bekerja bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga ibadah. Yang kedua, amanah. Artinya dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Nah, contoh, guru mengajar dengan sungguh-sungguh dan seorang dokter menjaga rahasia pasien. Prinsip yang ketiga yaitu kejujuran. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Contoh, pedagang menjelaskan kondisi barang secara apa adanya kepada pembeli. Nah, profesi lain, contoh akuntan membuat laporan keuangan sesuai data yang sebenarnya. Prinsip yang keempat yaitu adil. Nah,
Contoh, guru menilai siswa secara objektif. Kemudian profesi lain yaitu hakim memutus perkara tanpa diskriminasi, dan pimpinan memberi hak kepada pegawai secara adil. Prinsip yang kelima yaitu mas'uliyah, artinya tanggung jawab. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, artinya setiap profesi memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Prinsip yang keenam yaitu profesionalisme dan kualitas kerja. Artinya melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, contoh, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, memberikan pelayanan terbaik, serta terus meningkatkan kompetensi. Karakteristik profesional muslim. Yang pertama, kompeten. Artinya memiliki ilmu dan keterampilan yang memadai. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, ini menjadi penjelas bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua, disiplin. Islam mengajarkan pentingnya menghargai waktu. Dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang ketiga, kerja keras. Nah, dalam Quran surat An-Najm ayat 39, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Maka kita harus bekerja keras. Karakteristik yang terakhir yaitu istiqomah. Artinya konsisten dalam kebaikan dan profesionalitas. Tantangan etika profesi di era modern. Yang pertama, korupsi. Nah, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ini sangat mempengaruhi ya. Yang kedua, nepotisme. Apa itu nepotisme? Yaitu mengutamakan keluarga atau kelompok tanpa mempertimbangkan kompetensinya. Yang ketiga, gratifikasi dan suap. Ini juga merupakan tantangan di era modern. Merusak objektivitas profesi. Yang keempat, penyalahgunaan teknologi. Contoh, memanipulasi data, penyebaran hoax, dan pelanggaran privasi. Tantangan yang terakhir yaitu konflik kepentingan. Artinya mendahulukan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum. Contoh etika profesi dalam berbagai bidang. Contoh, profesi guru dan dosen. Tugasnya mendidik, membimbing, menjadi teladan. Nah, etikanya adil kepada semua murid, kemudian menjaga integrasi akademik, serta menghindari plagiarisme. Profesi dokter dan tenaga kesehatan, yaitu menjaga kerahasiaan pasien. Profesional,
tidak diskriminatif, dan mengutamakan keselamatan pasien. Etika pembisnis. Nah, dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Nah, contoh etika dalam berbisnis, yang pertama jujur. Nah, tidak menipu pelanggan, kemudian tidak riba, dan tidak monopoli secara zalim. Yang keempat, profesi aparatur negara. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain, itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, contoh etikanya anti korupsi, transparan, melayani masyarakat, dan menjaga amanah jabatan. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan di tema kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Akhir kata, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.